terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, banjirop yang melanda pesisir pantai merendam lembaga permasyarakatan kelas 2B Tanjung Balai Sabtu sore. Sebanyak 18 kamar warga binaan dan halaman lapas terendam banjir. Banjirop yang terjadi pada Sabtu petang merendam lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Balai. Warga binaan bekerja ekstra menguras air agar tidak masuk ke dalam fasilitas lapas. Huda Husni, Kalapas kelas 2 Tanjung Balai mengatakan, banjirop merendam sebanyak 18 kamar warga binaan dan halaman lapas. Air masuk dari gorong-gorong sekitar lapas akibat luapan air sungai yang cukup besar. Ketinggian banjir dalam lapas mencapai 15 cm, namun banjir berangsur surut sehingga tidak mengganggu aktivitas lapas. Iya, jadi ini masuknya air nih tentu saja dari saluran air atau gorong-gorong ya, yang ada di sekeliling lapas ini. Kita kan nggak mungkin menutup aliran parit gorong-gorong. Ya. Kalau dari segi bangunan utama dengan bloknya itu dipastikan kokoh. Ya. Ini masuknya dari gorong-gorong dan dari pori-pori tanah ya, tanah yang terbuka lebar ini. Makanya di lapangan upacara kita sering juga mengalami kerusakan, pecah dia karena terjangan air dari bawah. Banjirop merupakan banjir pesisir pantai di mana permukaan air laut lebih tinggi dari bibir pantai. Wanda Pratama melaporkan dari Tanjung Balai untuk Evarinak TV. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan mendorong kemajuan ekonomi masyarakat dari sektor pertanian. Program yang dikembangkan yakni tanaman tomat di Nagori Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Simalungun, Sumatera Utara. Berbekal keahlian sebagai masyarakat petani, Kristianus Naibaho menghimpun puluhan petani untuk mengembangkan kawasan pertanian kebun tomat dan cabai. Hal itu adalah gagasan anggota DPR RI Hinca Panjaitan. Areal kebun tersebut berada di Nagori Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Simalungun, Sumatera Utara. Dalam visinya, Hinca berharap pengembangan ekonomi pertanian mampu meningkatkan kemajuan bagi masyarakat petani. Camat Pematang Sidamanik M. Iqbal mengatakan pengembangan kawasan pertanian tomat di Nagori Sihaporas merupakan hasil dukungan dari anggota DPR RI Hinca Panjaitan. Pemerintah kecamatan juga terus mendorong kemajuan pertanian dengan tetap menggali berbagai sektor pertanian lainnya. Kalau tomat memang udah ada, kita mempunyai kelompok di Sihaporas itu langsung Pak Hinca Panjaitan dengan ketuanya Pak Naibaho, mereka menanam tomat dengan wortel itu khusus di Nagori Sihaporas. Pengembangan kawasan kebun tomat juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja khususnya di daerah terpencil. Kartini Boru Purba, salah seorang tukang kebun, mengatakan sangat terbantu dengan program anggota DPR RI Hinca Panjaitan. Terbantulah perekonomian kami karena kalau tidak ada pekerjaan ini kami di rumah ya nggak ada kerjaan lah. Dengan adanya pekerjaan di sini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Hinca Panjaitan. Jadi bisa ada lapangan kerja, Bu, ya? Iya, sangat terbantu, Pak. Sehari-hari kerjanya sebagai apa, Bu? Kalau sebelum adanya ini kami di rumah aja, nggak ada apa-apa. Kalau di sini kerjanya bagian apa nih? Baik, kalau kami perempuan-perempuan ini kerjanya bagian mencabut rumput. Kemudian Kristianus Naibaho menyebutkan, saat ini ia bersama puluhan petani bekerja sudah berhasil mengembangkan tanaman tomat dan hasil produksi tomat terus meningkat setiap pekannya. Sementara saat ini tanaman cabai tengah proses penuaan. Kristianus juga menjelaskan program kawasan tanaman tomat gagasan Hinca Panjaitan memiliki visi jangka panjang, tidak hanya di bidang tanaman hortikultura, melainkan mengembangkan tanaman jenis pohon nira atau tuak. Hasil produksi tuak selanjutnya akan dikirim keluar daerah sehingga bisa meningkatkan penghasilan petani. Tanaman yang kami kembangkan awalnya tanaman hortikultura bawang merah, dan kemudian kami lanjutkan dengan tanaman tomat dan cabai. Itu kami gandeng tomat dan cabai, dan tanaman-tanaman untuk tanaman keras lainnya seperti tuak dan sirsak untuk jangka 5 tahun sampai 6 tahun kemudian. Dan juga ada beberapa tanaman nilam mulai kami kembangkan. Semoga nantinya cocok di daerah ini.
Sementara anggota petani lainnya, Birine Baho menyebutkan saat ini total kawasan kebun tomat sudah dikembangkan 6 hektar. Selanjutnya hasil tani akan dipasarkan melalui agen ke kawasan kota Pematang Siantar. Yang mulai panen udah dalam sebulan ini. Ini berapa hektar arealnya? Yang Pornak 2 namanya ini 2 hektar Pak. 2 hektar ya? Iya. Jadi semua tanamannya tomat? Tomat sama cabai. Ya, ini kira-kira membawa berapa pekerja? Kira-kira 25 orang per hari. Iya ya. Seluruh total areal berapa hektar, Pak? 6 hektar. Hektar. Satu hari atau satu minggu berapa banyak hasil produksi? Hasil tomat kita sekarang ini udah mulai 7 ton. Malahan lebih 1 minggu. Dalam 1 minggu ya? Dalam mengerjakan pengolahan tanaman tomat setiap harinya, di kawasan kebun ini mampu menyerap 25 orang pekerja harian dengan penghasilan panen mencapai 7 ton per minggunya. Billy Nasution melaporkan dari Simalungun untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.